tauhid harus menjadi prioritas dalam berdakwah. Perjuangan untuk menegakkan agama Islam tanpa tauhid tidak akan berhasil, karena tauhid adalah kunci meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jihad tanpa tauhid tidak akan berhasil. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita jangan silau. Hari ini mendengar kaum Syiah itu juga katanya punya pasukan jihad, di antaranya pasukan revolusi Iran atau pasukan Hizbullah Libanon. Maka jemaah sekalian, tidak ada dalam sepanjang sejarah orang-orang Syiah memenangkan Islam, menolong umat Islam, membebaskan umat Islam dari penjajahan orang-orang kafir. Karena mereka itu orang-orang musyrik. Mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berdoa kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Mereka menganggap imam-imam mereka tahu perkara gaib, dan masih banyak lagi kesyirikan dan kekufuran mereka. Oleh karenanya, kita juga jangan heran kalau kita dapati orang-orang Syiah hari ini membenci Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal umat Islam memuliakan beliau sebagai salah satu pahlawan Islam yang telah mengalahkan pasukan salib. Kenapa orang-orang Syiah membenci beliau? Karena beliau sebelum memerangi pasukan salib, beliau lebih dulu memerangi orang-orang Syiah sampai runtuh dinasti Fatimiyah, suatu negara Syiah besar di zaman dahulu yang berkuasa di Mesir. Ketika beliau ditanya, kok menyerang Syiah lebih dulu, bukan menyerang tentara salib? Kata beliau, saya khawatir saya sedang berperang melawan pasukan salib dan mereka menikam saya dari belakang. Dan terbukti dalam catatan sejarah, mereka membantai umat Islam dan membantu musuh dalam membantai umat Islam. Pembantaian Tatar yang menghancurkan Baghdad karena peran besarnya orang-orang Syiah. Begitu pula pembantaian yang dilakukan oleh pasukan salib atas bantuan orang-orang Syiah. Namun hari ini banyak umat Islam silau melihat katanya orang Syiah membantu pejuang Palestina. Tidak mungkin jemaah sekalian. Tidak akan pernah terjadi dalam sepanjang sejarah. Mereka membantu umat Islam, mereka memenangkan umat Islam. Yang ada malah kebalikannya. Apa yang menimpa kaum muslimin hari ini di Gaza itu tidak lepas dari ulah orang-orang Syiah. Begitu pula pembantaian umat Islam di Suriah, di Yaman, pemberontakan orang-orang Syiah yang membantai umat Islam itu di era modern. Sampai hari ini tangan mereka berdarah-darah. Jadi kalau kita ingin kemenangan umat Islam, harus kembali kepada tauhid. Tidak ada jalan lain. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Kepada siapa Allah berjanji? Orang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman itu kategori utamanya adalah yang mentauhidkan Allah. Surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Maka kategori orang beriman yang pertama adalah yang mentauhidkan Allah, yang tidak berbuat dosa syirik. Sedangkan orang-orang yang beramal soleh, yang amalannya sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah berjanji di sini kepada orang-orang yang bertauhid dan mengikuti sunnah. Apa janji Allah? Ada 3. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan sungguh Allah akan tegakkan agama yang Allah ridhoi untuk mereka. Allah tolong mereka untuk menegakkan Islam. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Jadi ini janji pertolongan